Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Agricia Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait proyek project mobile front end yang saya kerjakan, yaitu aplikasi yang bernama Telkom Zodiac. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi Android berbasis Kotlin dengan Jetpack Compose yang menampilkan data rasi bintang atau zodiak. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh mulai dari arsitektur proyek, struktur kode, komponen UI, hingga bagaimana alur data dari API hingga tampil di layar pengguna. Nah, jadi proyek ini menggunakan pola arsitektur MVVM, yaitu Model View Model, yang merupakan standar modern dalam pengembangan aplikasi Android. Jadi di sini saya memisahkan tanggung jawab kode ke dalam beberapa lapisan yang jelas. Jadi lapisan pertamanya itu adalah lapisan network yang berisi. Jadi network ini berisi semua kode yang bertugas dengan server melalui REST API. Jadi di sini terdapat dua API yang digunakan secara bersamaan, yaitu API untuk data tanaman yang menggunakan base URL dari silver.com dan API untuk data zodiak yang menggunakan server terpisah. Di lapisan kedua ini adalah lapisan view model. View model ini dia adalah lapisan yang berfungsi sebagai jembatan antara data dari API dan tampilan UI, dan view model ini menyimpan state aplikasi menggunakan mutable state flow sehingga UI dapat bereaksi secara otomatis ketika data berubah. Lapisan ketiganya itu adalah UI. Jadi pada UI ini dia terdiri dari screen, Jetpack Compose, dan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Untuk dependency injection-nya, Pro ini menggunakan Dagger Help. Saya membuat dua modul help terpisah. Di sini ada plan module dan juga zodiac module. Jadi masing-masing ini menyediakan instance repository yang diinjeksikan ke view model secara otomatis. Jadi ini membuat kode lebih mudah diuji dan tidak tergantung yang dikodekan secara keras atau hard coded di dalam kelas-kelas utama. Nah, jadi salah satu tantangan teknis yang saya hadapi dalam proyek ini adalah server backend yang menggunakan self-signed SSL certificate sehingga HTTP kliennya itu bawaan tidak bisa langsung terhubung. Jadi untuk mengatasi ini, eh, saya ada membuat kelas unsafe HTTP client yang menonaktifkan validasi SSL secara khusus untuk lingkungan development. Jadi kelas ini mengimplementasikan custom X509 trust manager yang mengizinkan semua sertifikat lalu di-share ke seluruh komponen jaringan termasuk retrofit dan juga coil untuk keperluan loading gambar. Selain itu, saya juga mengoptimalkan performa jaringan dengan menggunakan connection pool pada HTTP client sehingga koneksi TCP ke server dapat digunakan kembali tanpa harus membuka handshake TLS baru setiap kali ada request. Jadi timeoutnya juga dikonfigurasi secara hati-hati. Ada connect timeout 15 detik, read timeoutnya 15 detik, dan write timeoutnya 30 detik karena proses upload gambar memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi konfigurasi ini diterapkan konsisten di Zodiac App kontainernya. Kita bisa lihat di di Zodiac App Container di sini. Nah, untuk manajemen state-nya di sini saya menggunakan shield interface di Kotlin yang merepresentasikan tiga kemungkinan kondisi data, ada loading, sukses, dan error. Sebagai contoh untuk data zodiak di sini saya mendefinisikan zodiak UI state, zodiak UI state, dan zodiak action UI state sebagai shield interface secara terpisah sesuai keperluan. Pendekatan ini sangat membantu karena UI itu dapat melakukan exhaustive checking pada setiap state sehingga tidak ada kondisi yang terlewat. Nah, kalau untuk di dalam zodiac view model, setiap fungsi seperti get out zodiac, spot zodiac, get zodiac by ID, put zodiac, dan delete zodiac ini menggunakan view model scope launch untuk menjalankan coroutine secara asinkron. Dia mengubah state menjadi loading, lalu menggunakan run catching untuk menangkap error dengan aman. Dan terakhir, mengupdate state itu menjadi sukses atau error berdasarkan respons dari repository. Jadi
pola yang sama itu juga diterapkan secara konsisten di plan view model. Itulah yang saya pakai untuk contoh untuk pembuatan zodiac view model ini. Kemudian satu hal penting lainnya adalah fungsi save API call di suspend helper. Nah, jadi ini membungkus setiap pemanggilan API dengan try catch yang menangani HTTP exception dan exception umum lainnya. Ini memastikan bahwa aplikasi tidak crash meskipun terjadi error jaringan yang tidak terduga. Nah, fitur menarik yang saya implementasikan ini adalah kompresi gambar yang tersedia di tools helper itu fungsi URI to compress file. Nah, jadi sebelum gambar dikirim ke server, gambar itu terlebih dahulu dibaca dimensi yang menggunakan bitmap factorial options dengan mode ingest decode bounds agar tidak habiskan memori. Kemudian saya menghitung sampel size yang tepat agar gambar tidak melebihi dimensi maksimum 1024 piksel. Setelah didekode ulang, gambar di scale ulang sambil mempertahankan aspek ratio lalu dikompres ke format JPG dengan kualitas 80%. Hasilnya ukuran file yang diupload jauh lebih kecil sehingga proses upload lebih cepat dan hemat bandwidth tanpa perubahan signifikan pada kualitas gambar yang ditampilkan. Nah, jadi pada sistem navigasi aplikasinya, eh, saya di sini dibangun menggunakan navigation compose dari Jetpack. Jadi semua nama root ini didefinisikan secara terpusat di cons helper root names sehingga sebagai enum sehingga tidak ada string root yang tersebar dan rawan typo di seluruh kodenya. Jadi aplikasi ini mendukung navigasi ke 8 rute berbeda seperti home, profile, zodiac, zodiac head, zodiac detail, dan zodiac edit. Jadi kemudian ada root helper. Nah, root helper-nya ini dia menyediakan dua fungsi utama tuh untuk navigasi ke depan dengan dukungan clear ke backstack opsional dan back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi penggunaan laun single tap through ini memastikan tidak ada instance halaman yang digandakan ketika pengguna menekan navigasi secara berulang. Kemudian saya akan menjelaskan bagian komponen UI-nya. Jadi dari sisi tampilan ini, saya mengembangkan beberapa komponen UI yang dapat digunakan kembali di seluruh aplikasi. Jadi komponen pertama ini ada top up bar komponen yang mendukung berbagai konfigurasi tombol back yang dapat ditampilkan atau disembunyikan, menu drop down yang dapat dikustomisasi, dan fitur pencarian inline yang langsung muncul di dalam app bar tanpa berpindah halaman. Ketika mode pencarian aktif, input Fed langsung mendapatkan fokus melalui fokus requester sehingga keyboard otomatis muncul. Komponen keduanya ini adalah bottom nav komponen yang menampilkan 4 navigasi utama, yaitu ada beranda, tanaman, zodiak, dan profil. Jadi tab yang sedang aktif ditandai dengan icon field, ukuran icon yang sedikit lebih besar melalui animasi animate DPI state, dan background highlight tipis pada area tab tersebut. Komponen ketiga itu adalah bottom dialog. Jadi bottom dialog ini merupakan model bottom sheet dengan 4 tipe visual berbeda itu ada info, sukses, warning, dan error. Masing-masing dengan icon dan skema warna yang berbeda. Jadi komponen ini digunakan misalnya untuk konfirmasi penghapusan data dengan pilihan tombol aksi yang destruktif berwarna merah. Komponen keempatnya yang cukup unik itu adalah custom snack bar. Nah, di mana itu saya kostumisasi sepenuhnya. Snack bar ini menampilkan icon yang dan warna yang berbeda tergantung tipe pesan, sukses, error, info, warning dengan format pesan, tipe isi pesan yang diparse saat ditampilkan. Snack bar juga memiliki tombol close dan auto dismiss setelah 5 detik menggunakan coroutine delay. Kemudian di sini ada loading animation-nya. Nah, jadi pada zodiac loading screen. Hmm, Gimana aku buat ya? Hmm. Jadi pada di loading UI-nya ini yang sepenuhnya custom menggunakan Canvas API dari Compose, nanti animasinya akan menampilkan titik-titik bintang yang berputaran, jadi ini akan merepresentasikan zodiak. Nah, di sini semua animasi ini berjalan menggunakan infinite transition dengan animate float sehingga performa tetap efisien tanpa membebani thread utama. Kemudian ada tema desain. Jadi tema aplikasi ini saya mengusung konsep kosmik dengan palet warna yang terinspirasi dari langit malam. Ada warna primernya menggunakan purple, kemudian ada gold, ada indigo, dan tema gelapnya menggunakan nebula dark. Sementara tema terangnya sini saya menggunakan starlight white.
Jadi sistem ini didefinisikan lengkap di color, jadi definisikan lengkap di ini color KT, time KT, dan juga type KT. Jadi di bagian trim inilah full komplit lengkap di mana saya kustomisasi UI-nya. Nah, kemudian untuk fitur utamanya dari aplikasi ini adalah manajemen data zodiak dengan operasi CRUD lengkap. Pada halaman list, pengguna dapat melihat semua zodiak dalam lazy column dengan card yang menampilkan gambar, nama umum, nama Latin, dan chip elemen zodiak. Terdapat juga fitur pencarian yang terhubung langsung ke API sehingga filter dilakukan di sisi server. Halaman detailnya ini menampilkan gambar dengan gradient overlay, diikuti card informasi untuk deskripsi dari zodiak ini. Untuk form tambah dan edit, saya menggunakan satu komponen itu namanya zodiak form UI yang dapat digunakan untuk kedua keperluan dengan parameter initial data yang nullable. Jika nol berarti mode tambah, jika ada data berarti mode edit. Jadi validasi form ini dilakukan sebelum data dikirim ke API untuk memastikan semua field terisi dan gambar dipilih eh, dan semua data terisi dan gambar dipilih itu khusus mode tambah. Untuk hapus datanya ditampilkan bottom dialog konfirmasi dengan aksi destruktif untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. Itu untuk pemaparan materinya. Saya akan membuat demonstrasi aplikasinya sebentar lagi. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan instalasi untuk aplikasi, jadi kita bisa langsung buka. Nah, jadi ketika kita landing, kita akan langsung buka ke sini, Telkom zodiak, rasi bintang zodiak konstelasi. Di sini ada sedikit definisi dari apa itu zodiak. Kemudian ada 12 rasi bintang zodiak. Kita bisa lihat di sini ada 4 elemen dan kemudian di sini ada sebuah coding salad. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, jadi kita bisa melakukan penambahannya. Nah, misalnya kita di sini masukkan yes, di mana ini simbolnya, elemennya api. Kita bisa membuat periode tanggalnya 21 Maret sampai 19 April. Kemudian kita bisa membuat deskripsinya. Misalnya kita hanya buat dia zodiak. Nah, di sini kita tambahkan gambar. Di sini saya akan membuat gambarnya yang saya jumpa saja. Jadi di sini saya misalnya membuat gambarnya yang ini. Nah, kemudian saya bisa tekan save. Dia akan loading sebentar. Jadi kayak ginilah kira-kira bentuk dari loading UI-nya. Nah, ketika berhasil dia akan buat berhasil ditambahkan. Setelah itu dia akan kembali ke tampilan ini dan kemudian dia akan tampil nih di atas sini. Kita bisa melihatnya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah sesuai yang saya masukkan. Kita juga bisa melakukan perubahan data. Misalnya kita membuat di sini zodiak Aries. Kita bisa menekan save. Nah, di sini dia berhasil mengubah data zodiaknya, maka datanya akan berubah. Nah, jadi deskripsinya berubah. Kita juga bisa melakukan penghapusan data. Misalnya kita klik ini, lalu kita hapus, maka dia akan berhasil menghapus data dari zodiaknya. Dia akan loading sebentar dan kemudian ketika kembali dia akan hilang. Untuk profilnya itu sama seperti praktikum lalu. Nah, eh, jadi kesimpulannya secara keseluruhan proyek Delcom ini Zodiac ini mendemonstrasikan penerapan berbagai konsep modern dalam pengembangan aplikasi Android menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose mulai dari arsitektur MVVM dengan Hilt, manajemen state menggunakan Stateflow dan Cell Interface, navigasi berbasis Compose Navigation, custom UI components, animasi kanvas, hingga optimasi jaringan dan upload gambar. Setiap bagian ini dirancang dengan prinsip pemisahan tanggung jawab yang jelas sehingga kodenya mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut. Semua fitur CRUD yang berjalan sepenuhnya terkoneksi ke bagian API nyata, bukan data dummy, sehingga aplikasi ini benar-benar berfungsi sebagai aplikasi produksi yang siap digunakan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.